di 10 ruas jalan tersebut, yaitu yang pertama adalah kawasan Bulungan. Kawasan Bulungan dimulai dari traffic light Bulungan di belakang Kejaksaan Agung itu, sampai dengan bundaran Bulungan, sampai dengan kawasan Jalan Mahakam. Itu akan kita laksanakan pembatasan. Kemudian yang kedua adalah kawasan Kemang, mulai dari pertigaan Kemcik itu, depan Kemang apartemen itu, kemudian sampai McDonald, perempatan McDonald, sampai ke ujung, ke arah timur, ke arah selatan, ke dekat Jalan Benda. Kemudian yang ketiga adalah kawasan Jalan Gunawarman, Suryo, dan SCBD. Mulai dari Gunawarman, mulai dari depan KFC, mohon maaf saya menyebutkan merek supaya mempermudah. Kemudian sampai ke pertigaan Apotek Senopati, sampai lurus ke Santa, ke Blok S. Ya. Kemudian Jalan Sabang, sepanjang Jalan Sabang, ya, mulai dari Tel Sabang sampai ke ujung. Kemudian Cikini Raya, mulai dari Jalan Cikini sampai dengan Raden Saleh. Kemudian yang keenam adalah Jalan Asia Afrika, mulai dari TL Asia Afrika, pertigaan Hotel Fairmont, sampai dengan depan pertigaan Pakubono, Mustopo, Senayan City, ya, pertigaan situ. Ya. Kemudian sepanjang ruas jalan Banjir Kanal Timur di Jakarta Timur. Kemudian seluruh kawasan Kota Tua Jakarta Barat, mulai dari Hayamuruk, putar ke dalam sampai Kunir, ya, sampai stasiun Beos, itu kemudian kita laksanakan pembatasan. Kemudian Boulevard Kelapa Gading, mulai dari ujung Bundaran La Plaza, Perintis Kemerdekaan, itu juga kita lakukan pembatasan. Kemudian kawasan Pantai Indah Kapuk, yaitu PIK 2, setelah nyebrang jembatan, kawasan PIK 2. Nah, pembatasan ini dilaksanakan mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00 dan mulai berlaku malam ini. Mulai berlaku malam ini. Namun demikian, ada beberapa pengecualian yang boleh melintas. Yang pertama jelas adalah penghuni. Jadi, walaupun jalan itu misalnya sudah dibatasi, tapi kalau ada yang mau melintas karena memang yang bersangkutan adalah penghuni di ruas jalan tersebut, maka diperbolehkan. Yang kedua adalah kaitannya dengan kesehatan. Ambulan, ke apotik, rumah sakit, untuk tujuan-tujuan itu masih boleh melintas. Kemudian yang ketiga adalah kalau di ruas jalan yang dinyatakan pembatasan itu kemudian ada hotel, maka tamu-tamu hotel maupun yang akan berkunjung ke hotel itu juga masih diperbolehkan. Kemudian yang keempat, mobilitas dalam keadaan darurat, artinya misalnya ada kebakaran, kepolisian, ambulan, dari TNI, dari patroli penegak disiplin. Kalau mau melintas jalan itu masih diperbolehkan. Ya. Keempat inilah yang akan diperkecualikan boleh melintas pada saat dimulainya terjadinya pembatasan mobilitas. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi telah sampaikan oleh Bapak Kabid Humas, sampai kapan sifatnya situasional? Artinya kalau memang dirasakan sudah cukup, sudah mulai membaik situasi di situ, kita akan berhentikan pembatasan ini dan bisa saja kemudian pindah ke kawasan-kawasan lainnya yang kita anggap masih sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, baik instruksi Mendagri, keputusan gubernur, peraturan gubernur, dan sebagainya. Saya rasa itu Pak Kabid Humas. Posisinya teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian ketika nanti kami melaksanakan penutupan akan ada spanduk maupun plang yang menyatakan bahwa kawasan-kawasan ini ditutup atau dibatasi dalam rangka pembatasan mobilitas pengguna jalan pada masa PPKM.